belakangan setelah selesai ini, itu tanpa diumumkan, hanya saya tiba-tiba dikirimi gambar oleh teman gitu. Ini gambar Kabupaten Lombok Utara yang disahkan. Yang disahkan. Dan saya cukup kaget lihat itu jauh sekali perubahannya. Seke 2 telu 4 5. Welcome, welcome. Welcome to my channel Ama Adi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang salah satu yang sangat-sangat representatif untuk bisa menyampaikan tentang petaka Kabupaten Lombok Utara atau logo dari Kabupaten Lombok Utara. Ceritanya nanti ini panjang sekali karena kita nanti akan coba mendengarkan dari beliau apa sih maksud dan tujuannya dari beliau ini membuat logo Kabupaten Lombok Utara yang sekarang dipakai ini, yaitu Tiok Tatak Tuna. Nah, sekarang ini kita ketemu dengan Bang Wira, panggilan akrabnya, yang di lain sisi beliau menjadi pemenang atau apa ya namanya di sayembara pembuatan pembuatan logo Kabupaten Lombok Utara ini. Tapi nanti kita lebih banyak meminta penjelasan dari beliau seperti apa. Nah, beliau juga sahabat-sahabat semua, pemirsa yang ada di Kabupaten Lombok Utara, sekarang ini sedang menjadi pelatih pelatih sepak bola U23 yang sekarang sedang seleksi. Oke, lebih lanjut kita akan bertanya tentang kenapa kemudian Tiok Tatak Tuna itu ada, logo Kabupaten Lombok Utara yang sekarang ini ada, dan kita kepingin menanyakan lebih detailnya seperti apa, bagaimana proses sayembaranya dan lain sebagainya. Bagaimana kabar Bang Wira? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Adi ya. Bang Wira ini kita harapkan memang beliau bisa hadir di podcast ini. Alhamdulillah beliau memberikan respon yang sangat baik sehingga beliau berkesempatan hadir pada hari ini. Gimana ceritanya ini Bang? Tiok Tatak Tuna logo menjadi logonya Kabupaten Lombok Utara. Sesanti Tiok Tatak Tuna ya. Sesanti Tiok Tatak Tuna, Bang. Iya. Mungkin secara singkat aja saya bercerita. Kalau tidak salah itu tahun 2008 waktu itu. Saya waktu itu ada kegiatan di kantor Camat Gangge. Nah, kemudian melihat di sana ada selebaran yang ditempel di sebuah dinding di kantor camat itu, yang berisikan bagi masyarakat baik yang ada di KLU maupun di luar KLU yang berkeinginan untuk ikut sayembara. Saya lupa kalau waktu itu sayembara sebutannya, untuk pembuatan logo Kabupaten Lombok Utara termasuk himne dan mars. Jadi satu paket waktu itu ya. Jadi panitia ad hoc itu ada memegang 3 kegiatan waktu itu. Saya tertarik, tapi saya abaikan beberapa waktu. Setelah itu ada kegiatan saya di beberapa daerah, saya abaikan. Tapi kemudian ada teman yang negur gitu. Ya. Ini saya ceritakan kronologis ya. Itu yang kita cari ini supaya masyarakat luas di Kabupaten Lombok Utara ini mengetahui bagaimana sih sejarahnya sampai ada logo yang punya bahasan 3 redaksi itu ya, Tiok Tatak Tuna. Betul. Nah, kemudian singkat cerita, ikutlah saya mendaftar waktu itu langsung dengan ketua panitianya Pak Algas almarhum. Nah, kemudian saya mulai membuat karena saya tidak ahli di teknologi, saya melibatkan teman, saya sebut aja namanya Risman waktu itu, tapi ide pikirannya dari saya. Waktu itu saya buat, memang bentuknya beda jauh dengan yang ada di logo KLU sekarang ini. Baik pewarnaannya, atau isi dalamnya. Pewarnaan dan isi dalamnya saja yang berbeda. Kalau yang lain tuh sama. Seperti apa yang sama itu? Yang sama yang saya buat ini kebetulan saya pakai ini. Yang sama, kalau lingkaran yang hitam, putih, dan merah ini memang murni saya. Memang desainnya Bang Wira ya. Begitu. Karena dari peserta yang lain, kalau tidak salah jumlah pesertanya 7, itu tidak ada yang buat model seperti lingkaran itu. Warna itu. Kemudian isi dalam, kalau versi saya, yang saya buat itu saya pakai sambi
Sambi itu tempat masyarakat zaman dulu. Oh. Bahkan sampai sekarang masih ada yang digunakan untuk menyimpan beras, padi ya. Menyimpan padi. Pare. Di situ sebenarnya secara pemanaan luar biasa di situ. Cuman karena oleh salah satu juri lah saya sebutnya, itu mengatakan terlalu sederhana untuk melambangkan sebuah kabupaten. Jadi ikonnya harus yang jelas itu, yang bisa memperkenalkan lebih jauh kabupaten tersebut. Itu yang diinginkan. Sehingga ada gunung sekarang. Setelah saya kembali ceritakan, begitu saya sudah buat, kemudian saya lupa tanggalnya, kita disuruh menceritakan itu kan, menjelaskan, dikasih durasi kalau tidak salah 10 menit waktu diuji itu ya? Diuji di depan 5 panelis. Nah, kalau tidak salah waktu itu ada mantan bupati kita, Pak Dr. Andus Haji Najibul, mungkin beliau dari unsur agama, tokoh agama kalau tidak salah. Kemudian almarhum Pak Dharma dari unsur budayawan Kabupaten Lombok Utara. Kemudian Pak Dr. Sukri dari akademisi. Akademisi. Kemudian ada dari budayawan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tidak salah namanya Dr. Andus lalu Agus Faturrahman kalau tidak salah. Lalu Agus Faturrahman. Ya. Kemudian kita diuji di situ. Giliran saya jelaskan hanya sampai menceritakan baru sampai lingkaran waktu itu sudah habis waktunya. Nah, karena kalau logo ceritakan secara utuh pasti panjang. Nggak bisa. Karena butuh satu hari mungkin. Karena kita juga membuatnya hampir 1 bulan, kalau nggak salah itu. Jadi sebelum juga waktu saya bawa ke panelis, itu saya uji coba di beberapa dosen waktu itu saya bawa ke Undram. Saya tanyakan terutama tentang filosofi yang ada di dalam ini. Saya menjelaskan dulu waktu itu versi saya waktu itu kan, termasuk tiuk tata tunanya gitu. Beliau sangat setuju rata-rata. Tapi kemudian ketika kita serahkan dia di panelis, di depan juri, itu menjadi mentah di beberapa bagian, ya Sambi itu. Sedangkan menurut beberapa, termasuk sebenarnya dengan salah satu panelis, Pak almarhum Pak Dharma, sebenarnya sudah setuju. Saya sempat bertemu sebelum itu. Beliau sangat setuju kalau yang ditampilkan di dalam lingkaran itu adalah Sambi itu ya. Sambi. Karena gambar Sambi waktu itu secara gambar, secara artistiknya cukup bagus, kemudian pemandangannya luar biasa sebenarnya. Nah, tetapi kemudian mentah tanpa saya tahu apa anunya. Gitu. Karena belakangan setelah selesai ini, itu tanpa diumumkan, hanya saya tiba-tiba dikirimi gambar oleh teman gitu. Ini gambar Kabupaten Lombok Utara yang disahkan. Nah, dan saya cukup kaget lihat itu jauh sekali perubahannya, gitu. Isi dalamnya. Nah, konon saya cari tahu, ternyata itu hak prerogatif panitia hak prerogatif ya. Sehingga karena kita memang tidak ada perjanjian khusus di situ kan, tidak ada yang di sayembara itu, saya lupa juga ada butir yang menyatakan bahwa pemenang yang akan digunakan logonya itu akan itu saya tidak ingat panitia gitu kan itu. Cuman bagi saya ikut berkontribusi itu sudah luar biasa. Berapa persen dari logo yang Bang Wira buat itu terpakai di logonya Lombok Utara sekarang? Kalau dihitung itu sekitar 70%. Yang hilang itu hanya isi dalam. Isi dalam, yang lain sama warna hijau ini saja. Karena saya pakai biru. Biru. Di sini merah benar. Kalau dulu birunya itu gimana Bang Wira menceritakan biru? Biru itu kan lambang apa istilahnya, cita-cita yang besar sebenarnya. Cita-cita yang besar. Secara luas, Kabupaten Lombok Utara pasti punya cita-cita. Dia ingin terbentuk, ingin otonomi, tentu ada cita-cita yang besar. Sana cukup panjang jabarannya. Nanti itu terkait dengan isi dalam ini sebenarnya. Berarti dia menjadi satu kesatuan. Dari warna sampai kemudian isi dalamnya, sampai kemudian bahasan diikat oleh tiuk tata tuna gitu. Nah, jadi tiuk tata tuna ini mungkin mau ditanyakan terinspirasi dari apa? Gitu. Itu menjadi pertanyaan selanjutnya sebenarnya, tapi tidak jadi soal. Langsung saja Abang menyampaikan tentang kenapa harus tiuk tata tuna. Betul. Karena kan kalau kita berbicara bahasa Sasak Dayan Gunung,
Tio ini kan juga dipakai oleh Sasak yang lain kan? Betul, yang lain, kan? benar sekali. Tata itu diambil dari bagian menata atau apa segala betul, macam. Betul. Nah, seperti apa yang kita dapatkan sekarang di profil Kabupaten Lombok Utara kan sudah dijelaskan semuanya itu. Betul. Cuman secara inspirasi yang abang dapatkan itu kok bisa-bisa kok tiba-tiba tata tuna apa tata tuna gitu. Karena kebanyakan dari kita, terutama anak-anak muda sekarang mungkin berpikir juga apa tuna apa tata apa tio apa. Mungkin bisa disampaikan menurut versi abang yang kemudian itu menjadi sekarang menjadi logonya. Betul. Jadi saya tidak pakai pendekatan etimologi ya, tidak menjelaskannya secara ilmu kebahasaan tentang itu. Saya cerita tentang sejarah saja ya. Nah, waktu membuat khusus ini Sesanti namanya. Sesanti. Ya. Tio itu memang saya berpikir apa yang paling pas ini daerah baru. Daerah baru berarti daerah yang baru tumbuh. Nah, muncullah di situ secara spontanitas kata Tio. Tio itu artinya tumbuh. Kabupaten yang baru lahir. Itu aja bahasanya kan. Nah, memang dalam bahasa tumbuh-tumbuhan Tio itu artinya baru tumbuh. Itu secara bahasa jamak-jamaknya. Jamak-jamaknya ya. Kemudian diterjemahkan secara artinya itu kodrat, pemberian. Pemberian. Secara luasnya diartikan sebagai pemberian yang baru lahir. Kemudian tata, ini yang jadi perdebatan waktu ketika saya presentasikan tentang tata khusus pada kata tata. Ada beberapa peserta waktu itu diberikan kesempatan untuk menanyakan. Nah, cuma saya tidak diberikan kesempatan untuk menjawab karena gitu. Panelis yang menjawab waktu itu Dr. Sukri. Jadi ditanyakan tata ini dalam kamus bahasa Sasak Lombok Utara tidak ada gitu kan. Akhirnya waktu itu saya nuntut gitu. Kalau memang itu memang tidak ada, saya mau lihat kamus bahasa Sasak versi Lombok Utara ada enggak gitu. Jadi jelas tata itu kalau dalam bahasa Sasak kan tate. Tapi karena kita di sini menganut apa ya, pengucapan kata tata, ada kata dalam bahasa versi Lombok Utara. Tata, tidak ada istilah tata, tapi kita menggunakan bahasa tata. Nah, kebetulan tata ini memang mendekati ke bahasa Indonesia. Menata, yang membentuk, membangun. Intinya banyak sekali ya pengertian tentang tata ini. Nah, kemudian Tio setelah dia berdiri, setelah dia tumbuh, setelah dia lahir, setelah diberikan anugerah oleh Allah, oleh Tuhan. Nah, kemudian apa tugasnya? Tentu menata. Iya, itulah makna. Merapikan apa gitu. Nah, waktu membuatnya itu saya pikir itu, masa dia tumbuh tanpa ada proses berikutnya. Kemudian ditata. Nah, tugas berikutnya setelah menata seperti apa? Nah, terpikirlah, memang banyak beberapa kata, tapi saya tidak ingat apa-apa yang muncul waktu itu. Yang saya simpulkan hanya satu terakhir, kemudian menjadi bagian dari Sesanti itu, yakni tuna. Kemudian saya cari bahasa ini di sana sini, saya tanya ada dipakai enggak di Kabupaten Lombok Utara? Ternyata dipakai. Anak-anak kecil misalnya ketika dia makan misalnya masih ada sisa, yo dendek tuna dia gede, kayak gitu kan? Iya. Akhirnya itu yang muncul tuna itu, tapi tuna secara yang abang sampaikan itu sayang atau dipelihara. Iya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika daerah ini sudah terbentuk, diberikan oleh Tuhan, kemudian tugas kita dibangun, dipermak sudah sebaik-baiknya, kemudian kan tidak bisa ditinggalkan atau dibiarkan begitu saja. Harus ada proses pemeliharaan, disayangi, ada rasa memilikinya nih. Nah, seperti itu mungkin secara umum mungkin ya. Karena memang ada penjabarannya itu kalau tidak salah 3 lembar yang khusus Tio Tata Tuna. Saya sudah tidak ingat sama sekali semua. Itu memang menariknya di Tio Tata Tuna ini harus disampaikan kalau ya. Termasuk juga lingkaran yang 3 warna itu, Bang. Iya. Karena ini filosofinya juga ini dari zaman-zaman dulu sebelum menjadi Lombok Utara gitu kan. Ini sudah terbangun atau terpakai gitu. Apalagi di dalam budaya kita itu sudah untuk menandakan bagian kan. Di mana merahnya, di mana putihnya, di mana hitamnya. Kalau di Beruga itu biasa itu. Kenapa itu yang menjadi kalau biasa lingkaran saja gitu kan tanpa harus kenapa harus ada warna hitam benar itu. Memang saya banyak dapat informasi dari beberapa tokoh-tokoh di Bayan, saya tidak ingat namanya, saya tidak tulis waktu itu. Saya sempat wawancarai apa lambang-lambang pewarnaan yang paling melekat di Kabupaten Lombok Utara saja gitu kan waktu itu kan, yang di daerah kita di Dayan Gunung ini. Kemudian rata-rata menjawab tentang ini. Makna warna hitam itu adalah budayaan, adat istiadat. Kemudian putih di situ namanya
lambang keagamaan. Keagamaan. Iya kan? Iya, Agama. iya. Kemudian Merah merah di situ pemerintahan. Nah, jadi 3 bagian ini harus memiliki satu kesatuan, diikat dalam sebuah lingkaran. Kalau dibuat datar begini tidak ada Lain, tidak Iya. ada hubungannya dia. Tidak, Jadi iya. tidak nyambung Tidak dia nyambung, itu. tidak ada. Sedangkan 3 bagian ini harus nyambung. Harus nyambung. Tidak Dia bisa. harus ada dalam satu lingkaran yang kuat. Itu permaknaannya waktu itu. Saya lihat juga peserta lain tidak memunculkan itu. Ini bagian dari saya menang kalau begitu. Saya sempat berpikir begitu karena memang secara filosofi luar biasa. Iya, membuat itu memang harus filosofi. Filosofinya. Bang. Tidak bisa kemudian seenak dewe. Semau kita untuk membuat itu harus ada Jadi pemaknaan. saya mohon maaf tidak bisa detail karena sudah lama sekali kan. Udah lama. Saya sudah berapa kali nyari yang saya pernah buat itu cukup tebal itu. Iya, iya, iya. Dan Cukup ini tebal. kan menjadi bagian dari untuk memunculkan logo ini kan harus ada SK atau apa namanya itu kan. Betul. Untuk kemudian bisa menjadi bagian bahwa ini loh petaka atau apa simbol dari Kabupaten Lombok Utara. Nah, kalau padi dan kapas apa karena banyak bangket atau kenapa tidak menggunakan kopi dan coklat misalnya kan? Atau keterbiasaan kita di Indonesia itu Indonesia, kan mana itu ya, negara kita kan negara agraris. Nah, kebetulan padi ini kan lambang kesejahteraan, ya. Kapas ini lambang ketahanan pangan, apa namanya, sandang dan pangan. Gitu. Jadi ini terpakai di seluruh Indonesia sepertinya. Saya sebenarnya sempat ganti pakai kapas ini kapas saya waktu itu saya awal gambar saya pakai daun kemuning. Daun kemuning. Nah, itu untuk melambangkan kesehatan, tetapi oleh para medis itu mengatakan, tidak bisa mewakili itu. Oh gitu. Tidak mewakili. Karena saya ada sejarahnya. Kemuning itu kan dulu saya punya penyakit renggek, asma gitu. Akhirnya itu kemudian selalu saya disembuhkan oleh daun kemuning itu. Dianu sama orang tua, kemudian bisa sembuh. Saya berpikir ini cocok ini kalau di blow up sebagai bagian dari obat penyembuhan. Itu saya coba masukkan, tapi begitu digambar memang agak sulit kita masuk. Susah, ya? Karena lambang daun ini kan tidak bisa terwakili. Tidak bisa terwakili. Di justice sebagai daun kemuning tidak bisa. Bisa saja daun kangkung. Bisa saja kan. Akhirnya itu tidak usah pakai itu. Pakai aja kapas dan padi seperti umumnya. Itu juga pasti akan ke sana. Itu berapa lama? Berapa lama sayembara itu terlaksana, Bang? Akhirnya waktu dari awal pendaftaran sampai dengan terakhir diuji itu berarti hanya tidak ada yang disampaikan Anda pemenangnya enggak ada. Ya. Saya lupa ya. Yang jelas sekitar lebih dari 4 bulan kalau nggak salah dari pengumuman itu ada. Karena saya sempat tinggalkan ke Sumbawa, terus saya kerjakan lagi dalam waktu 3 bulan sisanya. Nah, kalau mengenai pengumuman sama sekali memang tidak ada. Tidak ada pengumuman. Nah, itu yang cukup kita sayangkan oleh semua peserta, mungkin merasakan itu. Kan ditunggu-tunggu oleh peserta. Berarti tidak ada apa ya? Penghargaan atau apa bahasannya? Ya bisa disebut pada oleh tim gitu ya, atau oleh pemerintah. Sehingga kemudian harusnya legalitasnya harus itu ya. Ya, itu yang saya sayangkan. Karena kemudian yang saya lihat yang muncul itu adalah ini sudah menjadi hak paten dari panitia. Nah, kemudian memang saya dapat penghargaan. Piagam penghargaan pada tahun kedua kalau nggak salah hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara oleh diundang ya. Saya 3 kali kalau nggak salah diundang di awal-awal. Di awal-awal. HUT 1, HUT 2, HUT 3 kalau nggak salah. Yang saya hadiri HUT 1, HUT 2 saya sakit. Nggak bisa saya hadiri. Nah, di HUT 2 itu saya diberikan piagam penghargaan, masih saya simpan sampai sekarang. Tapi piagam itu isinya pencipta Sesanti, bukan pencipta logo. Bukan pencipta logo Kabupaten Lombok, tapi Sesanti Tio Tata Tuna itu saja ya. Ya. Karena itu yang paling dianggap representasi memang untuk Kabupaten Lombok Utara. Hasil karya saya gitu. Berarti hanya penghargaannya kepada Sesanti itu saja, bukan kepada di piagam ditulis gitu. Tapi di pengumuman sayembara itu ada penjelasan di sana pemenang dapat uang sekian, itu ada. Saya tidak ingatnya apakah itu waktu itu dicantumkan atau tidak. Karena memang yang saya pikirkan, yang saya perhatikan, yang saya ingat persis itu ada sayembara ini gitu. Dengan syarat-syarat. Aduh, saya tidak, maaf. Saya lupa sekali apa syarat-syarat. Waktu itu sempat saya ambil kan, saya minta. Iya, sambil diminum kopinya Bang, kita santai-santai. Ini kopi khas Sasak ini. Tapi nggak tahu kopi dari mana ini.
Kita berharap nanti Luar biasa. mudahan ada kopi-kopi yang bisa menemani kita di podcast-podcast selanjutnya. Mantap, seharusnya. Supaya Ada produk- kita bisa produk promosikan lokal, ya. juga produk-produk Iya. UMKM yang ada di Kabupaten Lembaga. Kita kembali ke logo ini atau sesanti yang saya jadi banyak pertanyaan itu adalah kenapa harus penghargaannya hanya sesanti saja, padahal di sana pada saat itu kan sayembaranya itu kan pembuatan logo. Kalau himne dan lain sebagainya kan bagian terpisah, tidak menjadi satu kesatuan ya, tetapi yang disayembarakan ya 3 bagian itu. Iya, iya betul. Logo yang disayembarakan tetapi penghargaannya sesanti. Ya, mungkin penilaian pemerintah mungkin karena yang memberikan penghargaan ke pemerintah. Ya, karena dianggap hanya berkontribusi di bidang itu. Sebenarnya kalau sejarahnya kalau dibuka ulang, kalau ada video seandainya yang pada saat semestinya itu. saya bisa dikatakan 90% itu hanya berubah di beberapa titik saja warna, kemudian sama isi dalam misalnya. Gitu. Yang sebenarnya ini banyak oleh waktu itu ya, banyak pihak-pihak yang meragukan. Banyak yang pihak yang menanyakan kenapa harus masjid kuno. Kemudian kenapa yang dipertanyakan ini kenapa harus gunung gitu. Secara teritorial gunung itu sebenarnya bukan ada di Lombok Utara. Ya, Nah, itu dia posisinya di Lombok Timur, Lombok Timur. tetapi menjadi bagian kita ya. Jadi kan itu diambil oleh 3 kabupaten itu ya, Betul, Lombok karena- Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara. Bisa lewat Lombok Utara, tetapi itu memang menjadi tren orang dunia Iya, pasti. lebih- Gunirjani ada di mana? Kadang-kadang di KLU, kadang-kadang Tapi karena itu mungkin Iya, ya. iya. Ya, tadi kita sudah banyak berbicara mengenai logo sampai kemudian Bang Wira itu diberikan piagam penghargaan berkaitan dengan sesanti Tio Tata Tuna. Aktivitas Abang apa sih selama ini yang dilakukan ya? Selain mungkin apakah hanya mengikut sayembara saja atau apa itu? Ya, kalau sehari-hari sih, kalau kegiatan profesi saya di dinas sosial, ada program keluarga harapan. Kemudian kegiatan sosial banyak masih, terutama di bidang olahraga. Kebetulan saya aktif di PSSI, di KONI juga saya aktif. Nah, Di olahraga di sepak bola. sepak bola khususnya. Khususnya. Ya. Mantan penyerang dulu di Galaktika Bang ya. Mantan bek kanan. Back. Fullback ya. Tahun berapa ya? Tahun 90 sampai tahun 2000, era 2000-an awal lah. Oh, itu aktivitas sekarang ya. Kalau aktivitas sekarang, kalau di bidang sosial ya itu. Di olahraga. PKH itu. Di PKH kalau profesi. Berarti profesinya di PKH, terus kemudian yang untuk yang di luar dari itu membina anak-anak masih, muda ya. ya, karena- Oh keren ini, membina anak-anak muda karena kalau di sepak bola sekarang kan ini sudah mulai menjadi ajang bisnis Bang ya. Betul. Ajang Sekarang sudah menjadi industri. Siapa yang bagus mainnya maka dia bisa mendapatkan penghasilan dari Betul. Sepak bola tersebut. Iya. Kalau dulu saya tidak ada. Nggak ada. Sekarang luar biasa sekarang. Ya, kalau Nah, dulu itu kalau tidak ada apa namanya ilmunya bakal kalah saja itu. Kencingi harus dikencingi Iya. gawang sehingga Betul. gol dan sebagainya. Betul. Tapi sekarang sudah karena industri jadi hal-hal yang berbau mistis itu sudah tidak. tidak ada lagi. Nah, Tetapi sekarang kalau di Afrika masih Mas ya. mungkin. Ya, Ya. kita sedikit lanjut terhadap setiap apa namanya itu kompetisi atau setiap apa sih bahasan tadi itu seleksi atau yang sayembara tadi. Oh, Itu harusnya kan kemudian ini menjadi bagian penghargaan yang sangat-sangat Perlu diperhatikan ya. betul. Atau dinanti-nanti oleh orang yang ikut kompetisi atau ikut sayembara itu, sehingga kemudian dia akan terlecut hatinya atau niatannya untuk saya ikut sayembara ini dengan kepingin mendapatkan juara 1, mendapatkan ini, karena ada beberapa di daerah itu kalau ada semacam pembuatan logo itu bisa jadi PNS gitu kan atau dan sebagainya. Itu bagaimana itu Bang? Betul. Yang saya tahu Sumbawa Barat yang sebelum KLU ada Sumbawa Barat yang yang otonomi. Saya baca itu di media massa kalau tidak salah waktu itu Sumbawa Barat Taliwang saya tidak ingat namanya. Nah, pemenang pembuat logo dan moto
Pariri Lema Bariri, Sumbawa Barat, itu diberikan penghargaan berupa PNS, sekaligus dibangunkan rumah. Wah, Rumah dengan tipe yang cukup keren itu. Iya. Saya juga termasuk termotivasi oleh itu sebenarnya. Awal-awal dulu kan, karena waktu sempat saya tinggalkan, saya sempat baca itu. Kemudian, nah ini ada kesempatan, saya mikir begitu. Nah, tapi lebih jauh dari itu ya ini prestasi. Prestasi yang utamanya itu bisa membantu Kabupaten Lombok Utara untuk menghasilkan walaupun tidak 70-80% ya. Betul. Atau karena mungkin hanya 70% 80% sehingga tidak mendapatkan itu ya. Saya tidak ngerti pertimbangannya. Memang kesalahan kita. Yang jelas dulu teman-teman yang 7 peserta itu jelas-jelas menanti. Menanti sebenarnya ada pengumuman. Diumumkan. Nah, itu yang diinginkan sebenarnya karena ini di awal sudah ditempelkan bahwa ini sayembara. Namanya sayembara. Artinya ada kompetisi di situ kan. Dalam kompetisi tentu ada yang ingin jadi pemenangnya gitu. Benar. Walaupun dalam benak hati saya ya sudah. Mungkin karena 70% andil yang diambil, sehingga itu tidak dinilai ya tidak apa-apa, saya mikir begitu. Yang jelas satu kebanggaan bahwa anak dan keluarga sampai saat ini merasa bangga. Bagian dari logo itu bapak saya. Walaupun hanya bahasanya Tiuk Tatak Tuna. Betul. Dan lingkaran yang berwarna 3 itu ya. Iya, saya melihat memang di KLU seperti itu. Ada kompetisi Putri Cilinaya misalnya itu. Setelah selesai tidak bahasannya ya, tidak dilakukan atau digunakan kembali. Artinya adalah kalau ada kompetisi-kompetisi semacam itu, misalnya kayak Abang None, Cangcingnya Babe gitu kan. Betul, harus Cangcingnya Babe jadinya kayak Abang None misalnya kan. Betul. Itu menjadi bagian di pemerintahan untuk bagaimana kemudian mereka diberikan diberikan kewenangan atau tugas untuk mempromosikan. Jadi bupati pergi kemana misalnya dia juga harus ada di sana. Nah, mudah-mudahan ke depannya. Amin. Saya kepingin kemudian menanyakan apa sih harapannya Bang Wira nih dengan kondisi seperti itu dulunya. Ini kelihatan ya, tanda kutip kita tidak mau menjelek-jelekkan dan sebagainya. Seperti apa sih harapan Bang Wira kalau ada sayembara, kalau ada apa itu dilakukan oleh pemerintah atau jangan pemerintah, yang lain-lain lah, kompetisi yang lain-lain itu bagaimana Bang? Ya, tanda kutip di sayembara ya. Jadi semestinya ada penghargaan. Penghargaan itu macam sekali, banyak sekali bentuknya. Mestinya pemerintah kalau memang itu penggagasnya dari pemerintah, pemerintah juga harus ambil bagian. Nah, tidak hanya memberikan penghargaan pada saat itu, tapi berkelanjutan. Karena ini prestasi. Orang berprestasi itu tentu harus diberikan tempat yang layak. Karena kontribusinya ini pasti dia memiliki kontribusi yang baik gitu kan, sehingga orang lain nanti tidak kapok begitu ada kegiatan-kegiatan seperti itu, mereka sudah alergi lebih dulu nanti tidak ada penghargaan seperti itu. Itu kekhawatiran karena setiap orang berprestasi itu perlu diberikan tempat. Pemerintah daerah harus melihat itu. Jangan melupakan sejarah lah. Jangan lupakan sejarah. Bahasanya Soekarno dulu. Betul. Jadi apa yang diperbuat oleh masyarakat sekecil apapun itu harus dihargai. Ya, karena sampai kemudian akan menjadi aib. Itu akan diceritakan oleh orang lain nanti tentang bagaimana sih. Kok ini ada usahanya, ada kinerjanya, ada prestasinya diabaikan begitu saja. Itu suatu kesalahan menurut saya. Nah, dengan kondisi itu seperti apa harapan lebihnya kepada anak-anak muda Kabupaten Lombok Utara, Bang? Jangan sampai kemudian dia mengetahui itu dia tak acuh atau cuek, ngapain ikut dulu aja begini ya. Untuk memberikan semangat atau motivasi kepada anak muda seperti apa Bang? Ya, sekarang dunia sudah terbuka. Nah, harapan saya kepada anak-anak saya lah atau generasi muda terus berkarya, memberikan yang terbaik baik bagi daerah, agama maupun negara. Silakan lakukan yang terbaik. Dan tentunya nanti pemerintah akan melihat kontribusi itu seperti apa. Itu harapan kita. Generasi muda tidak usah melihat sesuatu yang jelek, tapi harus melihat yang baik. Keluarkan semua potensi yang ada. Jangan ragu-ragu. Itu intinya. Seperti itu ya. Terima kasih Bang. Jadi anak mudanya harus kemudian bagaimana bisa mengkreasikan dirinya atau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk kemudian bagaimana terrealisasi apa yang
diinginkan. Seperti ada sedikit kata-kata dari Don Crack atau apa namanya itu, bahwa tidak ada kata terlambat. Betul. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Jadi apa potensi yang ada di anak muda, ayo laksanakan. Betul. Jangan hanya berpangku tangan. Jangan karena pandemi terus kemudian udah ada tidak bisa keluar, tapi kreativitas itu dibutuhkan. Karena anak-anak muda KLU ini banyak sekali. Luar Dan biasa. tentunya pemerintah juga harus memberikan wadah untuk itu. Itu mungkin yang terpenting, Bang, ya. Sip. Oke, itu saja para pemirsa yang ada dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Lombok Utara dan khususnya anak muda. Kita akhiri perjumpaan kita bersama dengan Bang Wira, adalah salah satu yang sampai dengan hari ini kita bisa melihat di logo itu bahwa ada sesanti Tiok Tatak Tuna, dan apa Tiok Tatak Tuna itu lebih jelas dan lebih lengkapnya pada logo Kabupaten Lombok Utara. Bisa kemudian di searching di Google untuk melihat profil daerah kita yang tercinta ini di Kabupaten Lombok Utara. Jangan lupa, mari kita menumbuh kembangkan bagaimana kemudian untuk menghasilkan, menciptakan Kabupaten Lombok Utara ini menjadi lebih baik. Betul. Terima kasih Bang Wira. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.